Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya, di sini saya tidak sendiri tentunya saya dengan kerabat saya sendiri. Jadi tujuan kami untuk waktu ini yaitu untuk pemenuhan penugasan ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Dr. Sri Uniati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Oke, tidak perlu berlama-lama. Di sini kita benar ada di acara ngobrol seputar ASN, di mana kita akan mengobrol atau berbincang-bincang terkait kondisi ASN saat ini. Oke, untuk saudara yang ada di sebelah saya silakan duduk. Ya, terima kasih Mas ya. Sama-sama. Oke, sebelum itu tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Alfian Ramadan dengan NIM 20200510003, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya semester 5, dan tentunya dengan kerabat saya sendiri. Ya, terima kasih Mas Rama. Mohon izin saya perkenalan diri ya. Nama saya Rahdi Ardiarta Maulana dengan NIM 20005100022 dari jurusan Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya. Sama semester 5 ya Kak? Ya, sama. Oke, jadi kita ini sama-sama dari semester 5. Dan untuk judul kali ini kita akan membahas yang mungkin topiknya cukup menarik, yaitu apakah benar ini adalah sebuah fakta atau hanya omong kosong terkait mutu SDM atau sumber daya manusia aparatur sipil negara atau yang bisa disingkat dengan ASN di Indonesia itu masih tertinggal jauh dengan negara-negara maju yang ada di ASEAN, negara DIANI. Oke, pertama mungkin gini, mungkin Kak Adit pernah mendengar isu bahwasannya SDM ASN kita itu masih rendah. Oleh karenanya di sini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipil negara atau ASN ini mengamanatkan untuk instansi pemerintah yang ada di Indonesia itu untuk mewajibkan memberikan pendidikan atau diklat. Diklat itu harus terintegrasi supaya calon pegawai negara sipil ini mampu untuk menerapkan poin-poin penting untuk jadi ASN. Contohnya yaitu prajabatan pola baru, yaitu menuntut untuk setiap peserta diklat prajabatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika, yaitu etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang diakronimkan atau disingkat menjadi ANEKA. Mungkin karena jadi masih awam dengan itu, maka akan kita bahas di sini. Lalu hal tersebut bisa didasari juga pada statement yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPN, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro. Beliau menyampaikan bahwasannya indeks modal manusia atau Human Capital Index atau HCI Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Tak hanya dibandingkan dengan negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara ASEAN, yakni salah satu contohnya yakni negara Vietnam. Selanjutnya, mutu SDM dari para ASN perlu dikembangkan karena ASN berperan penting bagi berjalannya suatu sistem pemerintahan ini. Lalu bagaimana kita berpatok pada fungsi ASN, yakni sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya mungkin karena Diani bisa menyampaikan bagaimana argumentasi terkait isu yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih ya Kak Tama. Jadi MBI aja ya Kak ya. Pada 2019, kekuatan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Indonesia itu terdiri dari 4.185.503 pegawai negeri sipil plus lebih dari 2 juta pegawai honorer Kak. Dengan jumlah pegawai aparatur sipil negara sebesar 6,2 juta untuk melayani 267 juta penduduk. Dengan rasio pegawai ASN dengan penduduk adalah 2,36%. Idealnya rasio pegawai ASN dengan penduduk sendiri adalah 2% atau 5,2 hingga 5,3%. Artinya, pada saat ini Indonesia memiliki kelebihan hampir 1 juta pegawai Kak. Secara umum, mutu SDM ASN Indonesia memang sedang tertinggal dari negara-negara maju ASEAN. Kondisi SDM ASN sendiri bertambah parah karena adanya 2 juta pegawai honorer, termasuk 776.218.000 guru honorer dengan kualifikasi rendah
terpaksa diangkat oleh Dinas Pendidikan Daerah untuk mengisi kekosongan hampir 2 juta jabatan guru di sekolah negeri dan swasta. Skor IEP 54,8 dalam skala 0 sampai 100 mengindikasikan mutu SDM ASN Indonesia masih tertinggal dari negara maju ASEAN. Untuk mengurangi gap mutu yang cukup lebar ini, Indonesia sejak tahun 2017 telah menerapkan sistem seleksi CPNS online. Hasilnya sangat positif, terlihat masuknya 6.000 CPNS lebih lulusan PT papan atas, yaitu suatu kemajuan karena selama ini CPNS selalu didominasi oleh lulusan SLTA. Menurut data World Economic Forum Human Capital tahun 2017, kualitas ASN Indonesia berada di bawah Thailand dan Malaysia. Menurutnya, kualitas ASN menyebabkan masyarakat atau publik tidak percaya terhadap kinerja aparatur serta citra ASN menjadi sangat buruk. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa aparatur negara hanyalah sebagai benalu bagi rakyat dan negara karena hanya menghabiskan anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN, tetapi tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, seperti itu karena Oke, berarti yang sudah disampaikan tadi oleh Saudara Diani bahwasannya sudah dipaparkan beberapa data-data yang intelektual dan juga terpercaya yang sudah diambil dari berbagai sumber. Diharapkan kedepannya itu ASN itu bisa mampu untuk meningkatkan kembali ya supaya tertinggal di dari negara-negara ASEAN bahkan dunia. Kalau bisa ya semakin lama semakin baik. Oke, dari sini akan kami tegaskan kembali bahwasannya faktor yang menyebabkan ASN di Indonesia tidak memiliki kualitas, yaitu kualitas SDM-nya rendah, pola berpikirnya rendah juga, implementasi kebijakan yang lemah, memiliki etika yang masih rendah, budaya birokrasi dari waktu ke waktu tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karenanya, hal tersebut menyebabkan pelayanan publik tidak dapat mencapai suatu kata yang disebut dengan good governance. Lalu pada 2019, pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk melakukan akselerasi efektivitas pemerintah sebesar 20 tingkat. Jadi langsung naik ke 20 tingkat untuk menunjukkan Indonesia menjadi negara penghasil menengah tinggi. Di mana kita ketahui bahwasannya Indonesia masih termasuk negara penghasilan menengah ke bawah. Lalu agar pada 2035 terbangunlah ASN yang berkemampuan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentu bisa menjadikan mutu SDM ASN Indonesia itu semakin meningkat. Lalu skor mutu SDM ASN ini akan sangat berpengaruh apabila pengangkatan 2 juta pegawai honorer dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun tidak lebih. Lalu ada juga perluasan penerapan SIJAKTI dan SIPintar yang sudah direncanakan oleh pemerintah Indonesia agar dapat mencakup 34 kementerian, 34 provinsi, dan 514 kabupaten dan kota akan sangat meningkatkan skor indeks mutu SDM ASN. Sudah dilanjutkan? Ya. Jadi terdapat beberapa faktor pengungkit lainnya Kak Rama, yaitu menghilangkan intervensi politik dalam manajemen SDM ASN. Di banyak negara sendiri yang mencapai skor tinggi dalam faktor ini, atau intervensi publik dinetralisir dengan menghapus kewenangan pejabat politik dalam penunjukan pejabat tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Penghapusan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 2017 dan menetapkan Sesjen, Sesmen, dan Sestama sebagai pejabat pembina kepegawaian dengan menetralisir intervensi politik terhadap mutu pelaksanaan sistem meritokrasi dalam SDM ASN sendiri. Oleh karenanya, isu mutu SDM ASN yang ada di Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan negara maju yang ada di ASEAN. Jadi dapat dibilang fakta karena dan dibutuhkan peran pemerintah pusat untuk meningkatkan nilai mutu SDM ASN yang ada di Indonesia, yakni dengan menerapkan beberapa upaya yang sudah dipaparkan sebelumnya, dengan harapan aparatur sipil negara Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju yang ada di ASEAN. Oke, mungkin setelah kita berbincang panjang lebar untuk para pemirsa sudah bisa menyimpulkan bahwasannya seperti isu yang dikatakan bahwasannya mutu SDM ASEAN Indonesia tertinggal jauh dari negara maju yang ada di ASEAN itu bisa dikatakan fakta. Dan diharapkan untuk pemerintah Indonesia atau bahkan seluruh ASN di Indonesia itu mampu untuk memberikan upaya mereka atau usaha mereka agar dapat meningkatkan mutu atau penilaian dan peningkatan mutu SDM ASN yang ada di Indonesia. Oke,
sekian mungkin untuk pembahasan kita kali ini, dan mungkin akan berkesinambungan dengan paparan-paparan yang akan disampaikan oleh teman-teman yang ada di kelas kami. Tentunya banyak topik yang menarik akan dibahas, dan semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video kami ini. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ara. Apa Mas Gunita? Ara.